Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang di BSC City. Terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan acara hari ini dapat memberikan kita banyak ilmu mengenai investasi properti ya. Topiknya sangat menarik, passive income dari properti. Saya mau sharing sedikit. Sebenarnya kalau investasi properti itu kita mesti punya tujuan dulu. Ini sebenarnya tujuannya beli properti ini untuk apa? Yang kedua, ya yang pasti kita mesti punya planning yang tepat, mesti disiplin mengatur keuangan kita untuk membeli properti gitu ya. Saya mau sharing sedikit mengenai pengalaman pribadi saya mengenai investasi properti ya. Dulu saya waktu kecil, umur 5 tahun, papa mama saya pagi-pagi ngajak saya pergi. Saya kira mau beli mainan ya, tapi ternyata diajak lihat-lihat tanah, lihat-lihat kebun, lihat-lihat rumah di luar kota. Itu setiap minggu pasti diajakin. Ternyata orang tua saya itu mereka itu suka investasi di properti gitu ya. Jadi beli cicil dengan ukuran yang kecil dulu, kemudian nanti beberapa tahun harganya naik, mereka jual, mereka beli lagi dengan ukuran yang lebih besar, and so on and so on. Ternyata itu kebutuhannya untuk saya dan adik-adik saya untuk kuliah. Jadi pas waktu saya masuk ke kuliah, salah satu aset tadi dijual supaya kita bertiga bisa kuliah gitu ya. Terus tahun 2009 ayah saya meninggal, ibu saya tidak bekerja, alhamdulillah dapat menjalankan hidupnya sehari-hari dari menyewakan aset propertinya. Mudah-mudahan paparan hari ini dari teman-teman semua dapat memberikan kita pengetahuan yang lebih banyak mengenai investasi properti. Terima kasih, enjoy the show. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja nih ya ke Pak Melvin, Ko Melvin terlebih dahulu. Gimana Cila? Berdasarkan data, kita udah ngomongin data nih ya. Oh iya. Dari Indonesia Property Market Report sepanjang kuartal 1 hingga kuartal 3 di tahun 2023 terdapat peningkatan tren pencarian properti terhadap hunian yang harganya di atas 1 miliar nih kok. Jadi mungkin Bapak Ibu ini income-nya sudah semakin besar, Yes. anak milenial semakin kaya raya mungkin karena sudah investasi pas pandemi gitu ya. Nah, di masyarakat ini pembelian properti biasanya juga bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi masyarakat udah mulai melek kalau mereka beli properti untuk diinvestasiin deh. Jadi cita-citanya ketika nanti mereka tua, mereka pinginnya duduk kipas santai-santai, jadi juragan kos, juragan apartemen, dapat passive income gitu kan. Nah, pertanyaannya Ko Melvin, gimana sih cara kita mengelola keuangan biar yang belum kesampaian nih beli properti sekarang tuh bisa nantinya beli properti. Jadi harus investasinya gimana aja tuh? Oke, terima kasih Cila. Nah, terus kemudian ketika uangnya itu sudah makin gede, investasinya makin gede, teman-teman bisa mulai beli aset yang produktif. Aset yang bisa menghasilkan penghasilan. Contohnya apa? Properti. Coba teman-teman liatin deh, tadi perjalanan kalau saya dari Jakarta menuju sini, di awal saya lihat, coba perhatiin ruko-rukonya, perhatiin tempat-tempat sini, itu semua bisa menghasilkan penghasilan bulanan. Coba perhatiin deh, nanti pas waktu teman-teman dari sini keluar, misal teman-teman ada yang tinggal di daerah sini, coba perhatiin, itu semua properti itu kebanyakan menghasilkan pemasukan. Jadi teman-teman yang tadinya pemasukannya cuma dari gaji atau dari komisi, gara-gara nabung punya unlock penghasilan kedua ya. Nah, yang ketiga itu yang dipakai buat beli properti. Jadi punya penghasilan ketiga. Jadi nanti one day seseorang itu bisa punya 3 sumber penghasilan atau lebih. Jadi kayak mikir dalam hati dan bilang ke orang yang akan aku temui nanti, gue punya portfolio nih, gue punya rumah gitu. Walaupun belum jadi waktu itu, masih dibangun fondasinya. Akhirnya pas 2019 jadi, aku punya pacar waktu itu dan ketemu sama keluarganya dan beneran aku jadiin portfolio. Jadi kayak pasti kan keluarganya ada yang nanya dong, lo punya apa? Kasarnya banget, lo punya apa buat nikahin anak gue gitu. Nah jadi ya aku bilang ya alhamdulillah saya sudah S1
lagi jalan S2 waktu itu. Terus saya sudah punya mobil udah lunas dan saya punya rumah di BSD waktu itu. Kayak oh ya udah oke berangkat silakan. Nah, dari Pak Yandri sendiri nih sebagai seseorang yang kerja di bagian developernya, apa sih program yang disiapkan secara khusus oleh Sinar Maslen saat ini untuk memudahkan calon pembeli biar ya nggak perlu muterin 50 klaster lah? Oke, nah jadi kalau tadi dengar pengalamannya Mas Reza dalam cari rumah gitu ya mungkin akan dialami oleh semua orang ya, karena tadi Cila juga ceritakan survei beberapa klaster ya itu sebenarnya silahkan aja gitu ya. Karena kan kita mau cari rumah apalagi untuk yang kita tinggali benar-benar harus dapat chemistry-nya sama lingkungan nih. Bukan kalau biasa cari pasangan juga cari chemistry-nya kan. Nah cari rumah juga gitu, wah cocok gak nih lokasinya, terus ada akses jalannya, bagaimana tolnya, transportasinya dan juga fasilitas lainnya ya yang mungkin bisa menambah kenyamanan tinggal di area tersebut. Nah kalau di Sinarmas ya Bapak Ibu jadi cuman perlu mikirin cocok gak sama produknya, unitnya, lokasinya. Tapi kalau kita bicara mengenai pembayarannya, DP-nya, bonusnya gitu ya, itu Bapak Ibu hilang satu kekhawatiran gitu ya. Karena nih kita dari Sinar Maslen kita punya program nasional namanya Smart Move. Boleh ditampilin Gimana di tuh? slide? Coba Nah boleh ini ya. Nah. Nah jadi kalau teman-teman yang lihat di jalanan atau mungkin di gadgetnya medsos berseliweran ini Smart Move, itu maksudnya jangan bingung, ini adalah salah satu program kepemilikan rumah ataupun properti dari Sinar Maslen. Perbedaannya teman-teman, kalau misal kita beli rumah untuk investasi atau beli rumah untuk tinggalin. Kalau beli rumah mau investasi itu tujuannya cari untung atau cari enak? Cari untung. Cari untung kan, Betul. pengen untung gede nggak? Iya. Nah caranya kalau di di industri keuangan kita sebut ngitung untungnya itu apa, itu istilahnya tuh return on investment atau ROI. Boleh lihat nggak teman-teman? Nah return on investment, kita pengen gede kan. Nah ngitung return on investment itu gampang, modalmu berapa, untungmu berapa, keuntungannya berapa dibagi sama modalmu. Jadi kalau kita ngomong untung atau enggak, hitung aja. Misal nih disewain katakanlah normalnya berapa sih, 50, 60? 30 sampai 40 ya. Untuk yang kebetulan yang produk yang sudah ready itu nggak terlalu besar. Oke, berarti misal katakanlah 40. Kalau sudah kemudian tadi 40 juta kalau disewain kita dapat 40 juta per tahun. Terus kalau ada cicilan per bulanannya katakanlah 2 jutaan, 3 jutaan gitu atau berapa gitu misal. Nah kalau udah kita uang tanda jadi tadi berapa? 20 juta. Nah hitung aja berapa tahun bisa balik modalnya kita, cashnya kita keluar tuh berapa, itu teman-teman hitung aja. Gila nggak? Masa kita investasi dibayarin sama developer, DP-nya? Iya loh, ini karena satu-satunya loh, belum pernah tahu ada developer bayarin DP gitu. Iya. Ya, jadi kalau ditanya apalagi KPR, wah senang sekali. Jadi teman-teman kalau misal investasi properti, invest ya. Jadi ini properti ini tidak dipakai sama kita, tapi ini properti kerja gitu, propertinya cari duit gitu, intinya gitulah ya. Itu gedein utangnya, kurangi modalnya. Kenapa? Kalau modalmu 100%, tuh ya balik modalmu, returnmu akan kecil. Tapi kalau rumah itu ditinggalin, rumah itu nggak kerja, rumah itu nggak menghasilkan duit, pokoknya rumah itu yang ada kita pengeluaran aja terus gitu ya. Itu kalau bisa utangnya dikecilin, TP-nya digedein. Kebayang nggak? Berarti kebalikannya ya Bapak Ibu Sobat Ya. Finansialku udah ngangguk-ngangguk, siap Ibu, mantap. Kebayang nggak? Bagus Bu. Oke. Ya, itu rahasianya kalau itu rahasianya kalau kita invest sesuatu yang lebih gede-gede. Cara mainnya kerjanya gitu. Gitu. Dan aku tipe orang yang suka punya utang. Tapi bukan utang yang minjem duit sama teman terus nggak dibalik-balikin gitu enggak. Biar tapi semangat kerjanya. Betul, aku tipe yang kalau punya utang malah lebih rajin kerja dibandingkan nggak punya utang karena nggak punya beban gitu kan. Kayak misalnya
saat mobil lunas itu kan nggak punya beban. Jadi benar-benar beban bulanan cuman bayar listrik sama bayar kontrakan waktu itu pas belum punya rumah kan. Jadi kayak mau ngapain gitu kan, gue nggak kerja juga, gue masih bisa hidup, terus makan segini juga masih cukup. Nah, aku nggak suka yang kayak gitu. Jadi gue pengen punya utang. Yang penting ada sesuatu yang gue bayarkan setiap bulan sehingga kerja jadi lebih rajin saat itu. Mungkin ini nggak bisa ditiru sama beberapa orang ya. Jadi kayak, akhirnya milih KPR aja karena gue bakal punya utang nih 20 tahun ke depan gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya join di Sinarmas sebagai sales property di 2011. Kenapa saya bilang keputusan yang tempat beli properti itu sekarang? Karena begini, kalau misalnya memang teman-teman Bapak Ibu lagi sedang cari properti ya, cari rumah, cari properti, sudah ketemu properti yang cocok, ya, udah jatuh hati ke properti itu. Selama hitungan cicilan nantinya KPR-nya itu Bapak Ibu misalnya masuk, menurut saya langsung ambil. Nggak usah tunggu nanti atau pikir-pikir lagi gitu ya. Karena pertama gini, kecocokan terhadap suatu barang atau suatu produk itu benar-benar mempengaruhi dalam kita nanti ke depannya gitu. Dalam kita nanti seperti Mas Reza melunasinya begitu ya. Kalau nanti, karena properti ini unik gitu loh, meskipun rumah yang ditawarkan satu klaster gitu, ada banyak unit, tapi kan namanya rumah ada hadapnya, ada sebelahnya taman, ada nomornya mungkin yang sesuai sama tanggal lahir Bapak Ibu. Kalau udah yang ketemu, mendingan langsung dan hitungannya sudah masuk dengan budget Bapak Ibu, mendingan langsung beli gitu. Karena ya itu tadi, besok-besok taunya udah diambil sama orang lain nomornya gitu ya. Atau promonya sudah berakhir, misalnya seperti itu. Atau lagi nih uangnya kepake gitu kan. Jadi mendingan kalau misalnya memang udah ketemu yang cocok, langsung ambil gitu sekarang ya. Karena ya namanya properti hampir sama dengan produk yang kita beli di mall misalnya gitu ya. Wah ini naksir nih, kalau gua nggak beli besok masih ada nggak ya? Kurang lebih sih hampir sama begitu. Jadi jangan ditunggu lagi, apalagi properti. Udah dibilang kan maksudnya tadi Cila, harganya naik terus. Nanti kalau kita mikir, nanti lagi aja deh gitu. Ternyata ada aja kan developer misalnya ternyata penjualannya bagus, udah habis. Tahap berikutnya harga udah beda sekian persen. Nah itu udah ketinggalan gitu. Jadi sebaiknya sih memang sekarang. Jadi kalau teman-teman mau invest properti, ini sekali lagi ya bukan untuk tinggal tapi untuk invest, cari properti-properti yang kawasannya itu sudah bergerak, udah maju. Kegiatan ekonominya ada. Orang-orang ada di situ berkegiatan ekonomi, ada yang dagang, ada yang punya rumah sakit, ada yang sekolah atau mungkin ada kantoran, ada pabrik dan lain sebagainya. Pokoknya ada kegiatan ekonomi di situ. Biasanya harga-harga itu akan mengalami kenaikan. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Pak Yandri, Ko Melvin, dan Kak Reza atas closing statementnya. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk semua narasumber kita. Kalau begitu sebelum kita mendokumentasikan momen yang sangat berharga ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit poin yang bisa diambil selama sesi kita berlangsung, yaitu properti ialah salah satu instrumen investasi yang dari tahun ke tahun harganya cenderung stabil, bahkan bisa dibilang mengalami peningkatan. Untuk itu beragam media dan juga cara pembayaran telah disediakan oleh para developer khususnya Sinarmas Land untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan transaksi pembelian properti yang harganya semakin naik dari tahun ke tahun. Untuk itu musuh utama kita dalam berinvestasi adalah waktu. Maka belilah investasi properti di Sinarmas Land hari ini. Bapak-bapak kita boleh berdiri, kita berdiri dulu di sebelah sini. Oke, Sinarmas Land, building for a better future.